Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat bertemu dalam pembelajaran jarak jauh, masih dalam pelajaran akidah akhlak di semester kedua ini. Kali ini kita membahas bab ke-8 tentang Asmaul Husna. Yang akan kita bahas di sini adalah dua Asmaul Husna, yaitu As-Salam dan Al-Latif. Sebelumnya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran dalam bab ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti As-Salam dan Al-Latif. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh sederhana bahwa Allah bersifat As-Salam dan Al-Latif. Yang ketiga, tujuannya adalah siswa dapat mengungkapkan perasaan beriman bahwa Allah bersifat As-Salam dan Al-Latif. Yang keempat, tujuan pembelajarannya, siswa dapat melafalkan kalimat As-Salam dan Al-Latif dengan baik. Yang pertama kita bahas As-Salam. Artinya yang maha memberi keselamatan. Gempa bumi dan badai tsunami terdahsyat yang terjadi di Banda Aceh pada tahun 2004 yang silam telah menewaskan ratusan ribu orang dalam waktu seketika. Dan akhir-akhir ini juga di negara kita Indonesia pun juga terjadi atau sering terjadi bencana di mana-mana, seperti banjir, tanah longsor, pesawat jatuh, dan gempa bumi. Apakah peristiwa tersebut merupakan azab atau peringatan Allah kepada manusia? Siapakah yang mampu menolong atau memberi keselamatan kepada kita atas musibah tersebut terjadi secara tiba-tiba? Di antara korban yang selamat, ada yang tertimbun reruntuhan perahu selama 1 minggu, ada juga yang terbawa arus gelombang laut selama beberapa hari, yang banyak memberikan pelajaran kepada umat manusia agar sadar dan mau menaati petunjuknya, bahwa Allah lah yang maha menyelamatkan manusia dari segala bencana di dunia dan di akhirat. Hendaknya sebagai siswa sekolah dasar Islam terpadu An-Najah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya salamu sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Ya Tuhan pemberi selamat, selamatkanlah kami dari bencana di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Dunia dan beserta isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nyawa dan umur kita pun miliknya. Tiada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Hanya kepadanya kita mohon keselamatan. Amin. Berikutnya adalah Al-Latif, yang artinya yang maha halus atau yang maha penyantun. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehalusan dalam perbuatan dan tindakannya. Begitu juga Allah sangat penyantun dalam memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Sifat dan perbuatan Allah tersebut harus kita contoh. Kehalusan budi pekerti pada seseorang akan membuat orang lain senang kepada kita. Hati yang lembut dan halus akan melahirkan perbuatan yang baik dan luhur pula. Tetapi sebaliknya, seseorang yang mempunyai hati yang kotor seperti hasad atau iri, dengki, suka memfitnah, maka orang lain pun tidak akan senang kepada kita. Untuk itu,
Biasakanlah sifat kehalusan hati dalam perbuatan. Hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latifu ultuf bina. Ya Tuhan yang Maha Penyantun, sayangilah kami, berilah kami hati yang halus. Itu adalah doa yang selalu kita bacakan agar supaya hati kita menjadi halus dan lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Halus atau Penyantun, seperti diterangkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Yang artinya, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Quran Surah Asy-Syura ayat 19. Jadi, jelaslah bahwa Allah maha halus kepada setiap hambanya, dengan memberikan rezeki kepada seluruh umat manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dengan maha halusnya, maka Allah juga maha mengetahui kepada makhluk-makhluknya secara mendalam. Adapun tugas untuk kali ini adalah tuliskan atau ceritakan pengalamanmu tentang kejadian yang pernah kamu alami. Dalam bentuk cerita ya, yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pemberi Keselamatan. Ditulisnya di buku tulis. Sekali lagi tugas untuk hari ini, tuliskan dan ceritakan pengalamanmu tentang kejadian yang pernah kamu alami dalam bentuk cerita yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pemberi Keselamatan. Ditulisnya di buku tulis. Alhamdulillah, pembelajaran atau materi subtema 1 dalam tema 7 muatannya PPKN kali ini sudah selesai kita bahas dan belajar bersama-sama. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.